Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang badan dan perasaan yang masih kurang nyaman gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu ya. Ada kalanya mengalami hal seperti itu, badan dan perasaan masih kurang nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman yang makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih utama dan yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita setiap hari mengalami rasa yang tidak nyaman ya, baik di perasaannya, baik di tubuhnya, baik dari sensasi-sensasi yang sering sekali hadir gitu teman-teman ya. Kita itu selalu merasakan hal yang sangat tidak nyaman setiap harinya. Di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai detik ini, ketika belum membaik pasti merasakan hal seperti itu teman-teman ya. Badan terasa tidak nyaman, kemudian perasaannya juga tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ada kalanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu merasakan tidak nyamannya itu selang-seling ya. Pak, saya itu sekarang sudah membaik nih, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bekerja, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa kemana-mana gitu. Tetapi untuk badan sendiri atau perasaan sendiri masih tidak nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal ya, kita mungkin wajar ya, kita mempunyai badan tidak nyaman, kemudian perasaan tidak nyaman ya, karena memang sedang sakit. Dulu kita mungkin saat terkena gangguan asam masih belum beraktivitas gitu teman-teman. Nah tetapi sekarang sudah membaik nih Pak, sudah membaik, sudah sembuh, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa kemana-mana. Tetapi untuk badan itu kok kenapa masih ada aja rasa tidak nyaman. Kemudian perasaan juga masih ada aja perasaan tidak nyaman, selalu saja seperti itu. Nah sepengalaman saya teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang ada kalanya seperti itu. Dan perlu kalian ketahui bahwa saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu semuanya kembali dari nol teman-teman ya, baik itu mentalnya,
kemudian tubuhnya, perasaannya juga semuanya kembali dari nol. Kenapa kita kembali dari nol? Karena memang kitanya ada trauma. Di awal-awal saat terkena gangguan aslam, kita terkena trauma terhadap kematian. Nah itu teman-teman, sehingga tubuh kita itu menjadi serba sensitif. Jadi kita mau ngapa-ngapain juga serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman, termasuk di badan itu juga sendiri. Nah itu teman-teman, dan saat pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya merasakan hal seperti itu gitu teman-teman ya. Dulu saat belum memahami, kadang saya bingung juga gitu teman-teman ya. Kemarin nih kita mempunyai badan nyaman, perasaannya juga nyaman. Kemarin udah bisa beraktivitas kemana-mana gitu ya, jalan-jalan ke rumah saudara, kemudian jalan-jalan ke tempat wisata. Kita nyaman kemarin, tetapi sekarang kok sekarang menjadi tidak nyaman lagi. Kan bisa seperti itu gitu teman-teman, dan saya juga mengalami hal seperti itu. Dan ketika belum memahami, itu membuat kita bingung gitu teman-teman. Tetapi ketika mulai memahami bahwa ternyata semuanya jadi sedang benar-benar sensitif, dan yang namanya sensitif gitu teman-teman ya, kita itu butuh pelatihan teman-teman. Jadi kita itu belum terbiasa kembali kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman ya, dulu mungkin kita setiap hari bekerja, setiap hari kita jalan-jalan, setiap hari kita main bola gitu teman-teman, ada aktivitas berat di situ. Tetapi kita badan nyaman-nyaman saja, perasaan nyaman-nyaman saja, karena memang pada waktu dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita terbiasa seperti itu. Nah itu teman-teman, nah sekarang setelah terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu menjadi dari nol lagi gitu teman-teman, dan itu butuh pembiasaan kembali. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang kena aslam itu teman-teman ya, kita bekerja sedikit saja habisnya itu badan itu terasa tidak nyaman teman-teman ya. Padahal kalau mengingat nih kejadian dulu sebelum terkena aslam nih, gua nih bekerja nih ngangkat beban berat itu badan baik-baik saja, perasaan baik-baik saja. Nah tetapi sekarang kenapa kita ngangkat beban sedikit saja, kemudian bekerja aktivitas sedikit saja, kita akhirnya badan itu terasa tidak nyaman, kayak macam berat-berat nggak jelas gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya, dan ternyata ketika digali ya memang kita itu butuh pembiasaan kembali teman-teman ya. Baik badannya, baik perasaannya, baik pemikirannya, semuanya kita kembali dari nol dan butuh pembiasaan kembali, butuh pelatihan kembali. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, baru aja nyuci badannya udah terasa berat baru aja ngepel gitu teman-teman ya, kemudian selang beberapa jam kemudian badannya terasa berat, kemudian ketika badannya terasa berat, tidak nyaman, sudah pasti ya perasaannya ngikut juga menjadi tidak nyaman lagi gitu teman-teman. Itu sebetulnya tinggal di pembiasaan saja gitu teman-teman ya. Jadi biasakan dari mulai sekarang ya, jadi beraktivitas biasakan kembali, jangan ditinggalkan gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, kenapa saya mengingatkan seperti itu, karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mudah kapokan orangnya, termasuk saya dulu gitu teman-teman. Jadi ketika beraktivitas nih ada perasaan tidak nyaman, ada badan tidak nyaman, besoknya tidak dilakukan lagi gitu, senangnya rebahan lagi tiduran lagi gitu teman-teman. Karena ketika rebahan dan tiduran itu merupakan hal yang sangat nyaman, tetapi pertanyaannya dikembalikan lagi ya, mau sampai kapan kita akan tetap begitu. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, teman-teman tanamkan dalam pikiran kalian, kemudian pahami juga bahwa kalian itu sekarang itu di masa di fase pelatihan, butuh pembiasaan, lakukan saja aktivitasnya lagi. Nah itu teman-teman, dengan catatan jangan lupa untuk makan dan minumnya, karena pada prinsipnya orang sakit tidak akan membaik tanpa makan dan minum. Nah itu teman-teman catat saja itu. Nah itu teman-teman, kemudian tidur di malam harinya itu harus cukup gitu teman-teman. Jadi di siang hari itu, waduh ini angin nih besar nih. Di siang hari itu alangkah baiknya kalian dipergunakan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, biar semuanya itu kembali terbiasa lagi. Tujuannya ya sebagai pelatihan dan sebagai pembiasaan gitu teman-teman ya. Ini angin nih besar, pasti audionya terganggu nih teman-teman, karena memang sekarang mau hujan ya. Tadi itu cuacanya sedang benar-benar panas, dan sekarang anginnya besar nih teman-teman ya. Semoga saja nggak hujan terlalu besar ya. Hujan itu memang butuh ya, tetapi kalau besar ya nggak nyaman juga teman-teman, banyak banjir. Nah itu teman-teman ya, jadi ngomongin hujan nih. Nah itu teman-teman ya, jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis memang ada kalanya mengalami hal seperti itu gitu teman-teman. Tenang saja, kalian nggak usah khawatir saja gitu teman-teman ya. Kalian mempunyai badan tidak nyaman, jadi terasa berat ya, aktivitas terasa berat. Kemudian ketika aktivitas terasa berat,
ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya, dan ketika perasaan tidak nyaman ya semuanya serba tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya diikuti kita pemikirannya itu kemana-mana, berpikir tentang ketakutan, berpikir tentang ini itu dan sebagainya, dan akhirnya bisa menimbulkan kecemasan juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja bahwa kalian itu memang butuh pembiasaan. Lakukan saja terus aktivitasnya, lakukan saja terus pekerjaannya, dengan catatan apapun yang kalian lakukan harus menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar tidak ada beban pikiran. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Memang sulit sih sebetulnya ya kalau misalnya belum memahami. Jadi setiap hari itu badan itu terasa berat, nyuci sedikit kita itu badannya terasa berat, ngepel sedikit saja badan terasa berat, jalan-jalan di depan rumah saja itu habisnya badan terasa berat. Nah itu teman-teman ya, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tenang saja, itu tidak berbahaya, itu merupakan hal yang sangat biasa sekali teman-teman ya, karena semuanya kembali dari nol, jadi serba sensitif. Ada beban berat sedikit kita tidak nyaman gitu teman-teman, badannya terasa apa ya, kalau orang Sunda bilang itu rariget ya, kalau orang Sunda bilang itu seperti itu, tetapi kalau bahasa Indonesianya itu terasa pegal-pegal tidak jelas, kemudian badan terasa berat. Nah itu teman-teman, dan itu bakalan kembali lagi teman-teman ya, bakalan kembali lagi, bakalan sempurna lagi gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang bertanya nih, banyak sekali kolom komentar itu yang bertanya, Pak kenapa nih saya tuh bekerja sedikit badan tidak nyaman gitu teman-teman, jalan-jalan sedikit badan tidak nyaman. Ingat ya, itu butuh pembiasaan. Jangan kalian nanti ketika badan terasa berat kalian cukup duduk gitu teman-teman di rumah, kemudian rebahan, tiduran. Justru itu akan memperhambat proses pelatihan dan pembiasaan kalian. Nah itu teman-teman, makanya apapun yang terjadi gitu teman-teman ya, aktivitas itu harus tetap dilakukan gitu teman-teman, dengan catatan makan dan minumnya tetap harus masuk. Nah itu teman-teman, jangan ditinggalkan. Ini anginnya besar sekali nih, audionya takutnya terganggu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya angin besar gini tuh kayak macam bergemuruh gitu teman-teman ya. Dan ini dari pagi anginnya besar begini gitu teman-teman, dari tadi pagi itu padahal cerah ya, tapi tetap angin itu besar sekali. Makanya saya bingung nih mau bikin audionya itu kayak gimana, bikin videonya tuh bilang, aduh anginnya besar sekali. Nah itu teman-teman ya, semoga saja tidak terganggu audionya teman-teman ya. Nanti di akhir video saya cek, kalau seandainya audionya terganggu saya gantikan videonya teman-teman ya, karena percuma juga saya ngomong kayak macam begini tetapi nggak kedengeran. Nah itu teman-teman ya, ini anginnya besar sekali kalau misalkan dilihat nih, kalau nggak percaya nih ya, lihat anginnya besar sekali di sini nih, jadi audionya itu terganggu teman-teman ya tuh. Aduh anginnya nih besar sekali pada beterbangan. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi sharing pengalaman gitu teman-teman ya, kalian bisa nanti di TikTok ya. Sekarang itu hampir tiap malam saya buka TikTok gitu teman-teman, acara live biar kita itu bisa berkomunikasi langsung gitu teman-teman. Dan sebetulnya saya itu pengen ya live di YouTube gitu teman-teman, tetapi YouTube itu membutuhkan sinyal yang sangat kuat gitu teman-teman. Sementara di sini itu sinyalnya itu kurang kuat karena memang banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi ya teman-teman ya. Nah, tetapi untuk di TikTok itu alhamdulillah gitu teman-teman ya, jadi saya bisa siaran langsung di TikTok gitu teman-teman ya. Wah jadi terganggu ini, audionya terganggu teman-teman ya. Ini berisik sekali ini, genteng pada ini kena hempasan daun-daun di sini, jadi berisik sekali gitu teman-teman ya. Takutnya audionya terganggu, tetapi semoga saja tidak terganggu gitu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang masih terkena badan dan perasaan masih kurang nyaman, sekali lagi ya, mungkin videonya ini nggak lama ya karena memang angin terganggu ya. Saya titip pesan buat teman-teman ya, apapun yang terjadi, kalau untuk badan itu kalau memang ada perasaan tidak nyaman, badan pegal-pegal tidak jelas gitu teman-teman, tetap lakukan saja aktivitasnya gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau seandainya kalian sering melakukan aktivitas itu, nanti tanpa disadari nanti kalian akan terbiasa ya, dan kemudian nanti kalian melakukan aktivitas apapun tidak akan ada perasaan berat-berat badan kayak macam begitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya berbeda, kalian selalu berdiam diri di rumah, kemudian selalu menuruti apa kata hati kalian gitu teman-teman, karena kata hati kalian itu menyuruhnya itu selalu
istirahat dong, rebahan dong. Gitu teman-teman ya, dan itu akan memperhambat proses pemulihan kalian teman-teman ya. Nah itu makanya dari mulai sekarang ketika kalian sudah makan, sudah minum, bergerak saja gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah bisa beraktivitas, bergerak saja. Nah itu teman-teman ya, jadi catatan jangan terlalu berdiam diri di rumah, jangan terlalu sering rebahan di rumah, karena ketika sering rebahan itu tidak akan membuat kalian membaik. Nah itu teman-teman ya, karena jujur semuanya itu dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu yang pertama butuh pelatihan dan kemudian butuh dilupakan teman-teman ya, karena sepengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sembuhnya itu dengan terlupakan. Nah itu teman-teman, makanya lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan biar kalian terbiasa, kemudian terlupakan juga ingatan-ingatan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran badan dan perasaan masih tidak nyaman. Solusinya harus tetap bergerak, beraktivitas sebagai bentuk pelatihan dan pembiasaan gitu teman-teman. Kemudian tetap makan dan minum, kemudian tidur di malam hari yang cukup gitu teman-teman ya. Nanti juga ketika kalian konsisten menjalani hal seperti itu, kalian bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Videonya tidak akan lama teman-teman ya, karena memang sekarang terganggu oleh angin, suara gemuruh angin teman-teman. Jadi videonya tidak akan lama, tetapi tetap sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.